Menaikkan level pertemanan secara terus-menerus. Rasanya nggak jarang orang jatuh dalam persepsi yang salah bahwa untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik, mereka berpikir harus pansos sana-sini dengan orang yang lebih sukses, dengan orang yang lebih kaya. Sehingga dia malah jatuh dalam pemikiran bahwa kesuksesannya gitu atau keberhasilannya bergantung kepada level pertemanan yang dia miliki. Mungkin di suatu titik kehidupan kamu bakal menemui orang-orang yang suka pansos atau yang biasa disebut sebagai sosiopat, di mana mereka hanya melihat atau berteman dengan seseorang karena motivasi tertentu, seperti motivasi politik, motivasi keuangan, dan bahkan motivasi ketenaran gitu. Tetapi apa yang seharusnya kamu cari adalah pertemanan yang sehat, pertemanan yang mengangkat sebuah isu, kemudian berdiskusi untuk menyelesaikan isu tersebut dan menyebarkan energi yang positif sehingga kamu akan selalu termotivasi untuk menyebarkan energi positif dan mencoba untuk mengubah suatu keadaan di tengah-tengah masyarakat. Kamu mungkin sering mendengar bahwa kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang terdekat di sekitar kamu gitu. Hukum matematika juga mengatakan hal yang sama gitu. Average law atau hukum rata-rata mengatakan bahwa kejadian di masa yang akan datang kurang lebih akan seperti kejadian yang biasanya terjadi gitu. Sehingga kelompok di mana kamu menghabiskan waktu kamu itu akan mempengaruhi diri kamu dan orang di sekitar kamu. Sehingga kelompok seperti apa, visi seperti apa yang kamu sering habiskan waktu dengannya, maka kurang lebih kamu juga akan menjadi produk-produk seperti dari visi dan value dari komunitas yang kamu berada di situ. Jadi level up pertemanan atau menaikkan level pertemanan secara terus-menerus yang sejati bukanlah kita berusaha pansos sana-sini karena motivasi politik, motivasi uang, atau motivasi ketenaran. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi sebuah bagian atau bahkan menjadi creator dari sebuah komunitas yang mengangkat isu-isu tertentu yang mana kita menghargai sebuah visi yang baik, kemudian kita saling menginspirasi, saling berkreasi di dalam wadah tersebut untuk menghadirkan sebuah perubahan dan sebuah kebaikan di tengah-tengah masyarakat. David Chapman, founder dari meaningless.com, mengatakan bahwa ada segelintir orang atau sekelompok kecil yang mereka saling menikmati keberadaan satu sama lain gitu. Mereka berada di sana karena sebuah motivasi intrinsik gitu, motivasi dari dalam diri untuk menghadirkan sebuah inspirasi, sebuah kreativitas dan juga sebuah inovasi untuk mengubah suatu keadaan gitu. Orang-orang yang berada di dalamnya saling menikmati keberadaan satu sama lain untuk saling menyebarkan inspirasi dan energi positif yang bisa saja berujung menjadi sebuah gerakan besar yang mampu mengubah keadaan di tengah-tengah masyarakat. Sayangnya nggak jarang para founders dari sebuah komunitas atau bahkan bisnis yang sudah sukses dan terkenal, mereka lupa akan sense of purpose-nya. Mereka lupa akan why, kenapa mereka bisa sampai di titik ini sebesar ini. Sehingga nggak jarang mereka pecah gitu karena adanya motivasi lain seperti politik, uang, dan bahkan ketenaran gitu. Nggak jarang juga hal ini juga terjadi pada level individu ya. Banyak sekali orang yang merupakan pertemanan yang membawa mereka sampai titik ini sehingga mereka lebih mengejar akan ketenaran, akan uang, dan bahkan politik yang akhirnya mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang sebenarnya dari awal mensupport mereka. Nggak salah dan nggak masalah memang untuk mencari circle atau pertemanan baru, tetapi kamu juga harus evaluasi alasan apa, kenapa kamu ingin mengembangkan circle kamu. Apakah kamu menemukan visi yang sama, kemudian menemukan ada potensi untuk berkolaborasi di sana, atau hanya karena dorongan hal-hal yang semu semata seperti dorongan uang atau dorongan juga popularitas atau bahkan politik. Selalu ingat bahwa lebih baik berada di sebuah komunitas yang otentik, yang gak sungkan untuk memberikan opininya kepada kita daripada hanya mengatakan iya pada segala sesuatu yang kita lakukan gitu. Sehingga lebih baik kita berada di komunitas yang kita bisa saling belajar, yang mempunyai hati yang luas untuk memberikan pandangannya, tetapi juga nggak sombong untuk mendengarkan opini dari orang lain. Menaikkan level pertemanan bukan berarti kita menumpuk kartu pertemanan kita yang berisi kumpulan orang-orang sukses dengan jabatan wah. Tetapi bagaimana kita benar-benar bisa menemukan orang-orang yang mengerti akan why, kenapa mereka melakukan suatu hal dan mereka menjunjung value dan prinsip-prinsip yang mereka emban dari awal gitu. Bukan hanya karena dorongan politik, uang, dan juga ketenaran semata.
Memanusiakan manusia, begitulah inti dari diskusi kita hari ini, bahwa kita bisa saja berteman dengan siapapun tanpa memandang jabatan atau background mereka. Tetapi kita bisa selalu belajar dari orang-orang yang otentik gitu, yang mempunyai hati yang luas, yang nggak sungkan untuk memberikan opininya dan juga bersedia untuk mendengarkan opini dari orang lain. Jadilah bagian dari sebuah kelompok, atau bahkan jadi creator atau founder dari sebuah kelompok atau wadah yang mengangkat sebuah isu atau mempunyai sebuah visi yang jelas, kemudian menyebarluaskan di tengah masyarakat untuk berbagi inspirasi dan kebaikan. Gak hanya untuk kepentingan semu semata yang gak jarang temporer seperti uang, politik, dan ketenaran. Until next time, ciao!